Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapat. Saya percaya oleh kemurahan Tuhan pemeliharaannya nyata atas seluruh kehidupan kita. Pembahasan kita kali ini adalah di dalam Kejadian pasal yang ke-14, yaitu kisah mengenai bagaimana Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot, keponakannya yang sedang ditawan. Nah, kalau kita mengingat ke belakang, bagaimana pada saat terjadi pertengkaran dalam pasal yang ke-13 antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot, maka Abram menunjukkan kedewasaannya di dalam Tuhan sebagai orang yang beriman dan berpegang pada janji Allah, dengan menyuruh Lot supaya mereka tidak terjadi pertengkaran karena tidak baik sebagai keluarga. Maka dia menyuruh Lot untuk memilih tempat di mana dia mau berada. Lot, saudara-saudara, pada waktu itu tentunya berpikir bahwa lembah Yordan ke sana ini adalah tempat yang sangat subur, tempat yang sangat baik untuk beternak, dan ini pasti akan membuat dia menjadi semakin kaya dan berkembang. Dia tidak memikirkan tentang situasi yang ada di Sodom, padahal dicatat dalam Alkitab bahwa Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan dalam pasal yang sama di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, ayat 13 juga dituliskan di sana. Dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan bagaimana menjadi seperti Abram yang ikut Tuhan, yang terlalu taat kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, dia pikir yang penting dia bisa aman-aman saja, tidak ada masalah. Maka dia memilih tempat itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Kemudian saudara-saudara, bahwa terjadi pertempuran antara Raja Sodom dan Gomora dengan sekutunya melawan Kedorlaomer. Ada satu hal, saudara, bahwa ternyata daerah Sodom Gomora itu, saudara-saudara, adalah jajahan daripada Raja Kedorlaomer, dan itu pun tentunya adalah tempat yang tidak aman karena itu adalah jajahan, saudara-saudara, berada di bawah kekuasaan Kedorlaomer. Lalu pertempuran terjadi, 4 raja melawan 5 raja, dan kalahlah, saudara-saudara, akan raja-raja Sodom dan Gomora oleh Kedorlaomer. Dan ini menunjukkan, saudara-saudara, siapa yang tepat dalam memilih keputusan atau memutuskan sesuatu. Memang Abraham kelihatannya, apa sih untungnya dia tetap taat kepada Tuhan, saudara-saudara. Tanah yang Tuhan tunjukkan pada masa mereka berpisah dengan Lot adalah tanah yang kering, saudara. Itu sebabnya kalau kita membaca perjalanan daripada Abram di tanah itu, saudara, mengelilingi tanah itu, sering terjadi kelaparan, kekeringan, tidak ada sesuatu yang bisa tumbuh di sana. Tetapi saudara yang saya kasihi, janji Allah tetaplah janji yang terbaik. Memang tidak terjadi dalam seketika. Di sini kita melihat, saudara, siapa yang keputusannya benar kemudian. Bahwa kemudian, saudara-saudara, Lot ditawan, tetapi Abram tetap memiliki kedewasaan iman. Sebagai orang yang beriman, maka kasih itu, saudara-saudara, tidak diam dalam diri Abram. Karena firman Tuhan dalam Galatia 5 berkata, iman bekerja oleh kasih. Jadi iman yang besar tanpa kasih, maka iman itu tidak berfungsi apa-apa. Iman Abraham, saudara-saudara, membuat dia tidak menyimpan dendam. Orang yang beriman, saudara, adalah orang yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan, adalah orang yang tidak menyimpan dendam, orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, karena dia hanya digerakkan oleh kasih. Orang yang suka mendendam, orang yang suka ngurusin sedikit-sedikit, saudara-saudara, akan persoalan-persoalan orang. Ya, orang sekarang bilang suka kepo, saudara-saudara. Maka orang-orang seperti ini, saudara-saudara, yang tidak digerakkan oleh kasih. Nah, sedikit-sedikit, saudara-saudara, musingin persoalan-persoalan orang, suka ikut campur dan membuat menjadi keruh situasi. Nah, saudara, ini bukan iman, ini bukan kasih. Tetapi saudara, orang yang beriman digerakkan oleh kasih. Maka yang terjadi, saudara,
dia prihatin dengan keadaan keponakannya sendiri, maka dia atas pertolongan Tuhan dia menang. Dan kita melihat bagaimana saudara-saudara Abram dengan 318 prajuritnya saudara bisa mengalahkan 5 raja saudara-saudara sekaligus. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu itu karena pertolongan Tuhan semata-mata. Hal dari mana kita tahu itu pertolongan Tuhan? Ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ya, itu yang dikatakan oleh Melkisedek kepada Abram. Berarti yang menyerahkan musuh-musuh ini ke Kedorlaomer dan pasukannya ke dalam tangan Abraham adalah Tuhan sendiri, saudara-saudara. Nah, inilah kebesaran hati Abraham. Mengapa dia pantas menjadi seorang bapa beriman? Dia seorang yang begitu hidup dalam iman. Janji Allah satu-satunya yang dia pegang. Walaupun tanah itu belum seperti yang dia harapkan, dia pikirkan, dia hanya taat kepada Allah. Dia hanya mengikuti perintah Allah dalam hidupnya, saudara. Dan kita melihat akibat yang luar biasa. Memang mungkin orang pada masa itu akan berpikir, ya Lot mungkin kemudian tertawa dan menertawakan pamannya, dasar orang bodoh. Tetapi kita lihat akibatnya kemudian siapa saudara-saudara yang betul-betul memiliki keputusan yang tepat. Adalah hal yang tepat untuk keputusan yang tepat, saudara, untuk memilih Tuhan, memilih untuk taat, memilih untuk beriman, memilih untuk hidup dalam kasih Tuhan, saudara-saudara. Memang sepertinya tidak menguntungkan, tetapi tidak akan pernah seperti yang saudara pikirkan. Selalu jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jalan Tuhan adalah jalan yang terindah. Itulah sebabnya saudara-saudara, memang mungkin jalan Tuhan bukan jalan yang paling mudah, tetapi waktu Tuhan adalah selalu yang terbaik, saudara-saudara. Itulah sebabnya orang selalu berkata, semua indah pada waktunya di dalam Tuhan. Karena itu saudara, jangan salah memilih dalam hidup ini. Keputusanmu mengikut Kristus berarti keputusanmu untuk mengikuti kebenaran-kebenarannya. Mungkin di perjalanan ini saudara-saudara, sepertinya kita diejek, sepertinya ke orang lain lebih mudah berhasil karena jalan-jalan yang mereka pilih. Tetapi lihat pada akhirnya saudara-saudara, jalan-jalan Tuhan tidak pernah jalan yang salah. Jalan Tuhan saudara-saudara atau janji Tuhan tidak pernah saudara-saudara meleset. Dia akan selalu melakukan kebenaran firman-Nya sesuai dengan yang keluar dari mulut-Nya terhadap kita. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur melalui pelajaran ini bahwa Abram sekali lagi menunjukkan kedewasaan rohani, yaitu kedewasaan iman dan kasih-Nya terhadap keponakannya Lot. Saudara-saudara, dia tidak membiarkan keponakannya menderita dan tertawa. Dia berjuang untuk hal itu juga menolong keponakannya. Nah, kisah selanjutnya saudara-saudara, setelah peperangan ini saudara-saudara, maka ada 2 raja yang menemui daripada Abram. Raja yang pertama adalah Raja Sodom datang kepadanya, dan raja yang kedua saudara-saudara adalah Raja Salem, yaitu Melkisedek yang membawa roti dan anggur. Hal ini sudah pernah saya khotbahkan pada bulan yang lalu. Kalau saudara mengikuti di dalam channel saya, maka saya percaya saudara-saudara, ibadah minggu bulan yang lalu saya menjelaskan tentang Melkisedek membawa roti dan anggur dan masalah perpuluhan. Nah, saudara yang saya kasihi, tetapi di sini kita melihat saudara, 2 raja ini menawarkan hal yang berbeda. Raja Sodom datang berterima kasih tentunya dan berkata, ini semua harta yang kau ambil dari hasil peperangan itu, yang juga harta dari rakyatnya, silahkan kau ambil semuanya, tetapi rakyat kembalikan kepada saya. Kira-kira demikian saudara-saudara. Lalu kemudian Melkisedek berkata demikian, bahwa dia memberkati Abram. Dia berkata kepada Abram, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu.
Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Salem Melkisedek adalah perlambang daripada Yesus yang adalah, saudara-saudara, imam untuk selama-lamanya berdasarkan keimamatan Melkisedek ini adalah imam Allah yang maha tinggi. Maka Yesus adalah imam Allah yang maha tinggi. Artinya imam, saudara, adalah perantara yang membawa pendamaian antara Allah dan manusia karena kesalahan atau dosa-dosanya. Dan Yesus ini, saudara-saudara, yang adalah satu-satunya, saudara, yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dialah imam yang mengorbankan dirinya sendiri, saudara, dan oleh darahnya dia membawa pengampunan atas seluruh dosa-dosa kita. Itulah sebabnya di sini dia membawa anggur dan roti, yang kalau kita berbicara anggur dan roti, kita ingat Yesus dengan perjamuan kudus yang berbicara, inilah tubuhku dan inilah darahku. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dialah imam yang tertinggi, yaitu Yesus. Dialah perantara kita. Lalu dialah yang memberkati Abram, saudara-saudara. Dia memberkati Abram. Lalu kemudian Abram menyatakan syukur dengan memberikan persepuluhan. Saudara-saudara, tentulah itu bukan hal yang baru pada masa itu, memberikan 1/10 sebagai syukur kepada Allah yang maha tinggi. Itulah sebabnya tidak ujuk-ujuk, saudara-saudara, kemudian Abram memberi 1/10. Dari mana dasar-dasar itu? Tentu itu adalah hal yang sudah biasa diajarkan. Dan kemudian saudara-saudara, walaupun ini adalah pertama kalinya muncul dan ini belum ada hukum Taurat, saudara-saudara, jadi persepuluhan bukan hukum Taurat. Walaupun kemudian ketika ada hukum Taurat itu diatur sedemikian rupa supaya penggunaannya tidak salah, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, di sini dikatakan bahwa Abram memberikan rasa syukur, ya. Setelah dia diberkati oleh Raja Salem, saudara, maka dia memberikan syukurnya, pengakuannya bahwa janji yang dia terima, berkat yang dia terima ini, dia berikan 1/10 sebagai pengakuan bahwa saya hidup dari berkat Allah, bahwa Allah yang memberkati saya sehingga saya bisa sedemikian rupa, maka saya memberikan persepuluhan saya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia menolak pemberian daripada Raja Sodom. Dia tidak ingin Raja Sodom bercerita kemana-mana bahwa Abram kaya oleh karena dia. Tidak, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa dia diberkati oleh Allah berdasarkan janji Allah dan kesetiaannya di dalam dia memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini prinsip-prinsip yang sangat baik dari kehidupan Abram, saudara-saudara, yang dapat kita teladani. Karena Abram, saudara, belum ada di bawah hukum Taurat. Dia hidup di bawah kasih karunia. Oleh kasih karunia Allah memilih dia, memanggil dia, dan memberikan janji kepada dia, saudara. Dan dia hidup dalam kasih karunia itu oleh iman. Dia mempercayai panggilan Allah. Dia mempercayai, saudara-saudara, akan pilihan Allah atas hidupnya. Dan mengikuti panggilan itu, saudara, walaupun dia belum tahu waktu itu kemana dia pergi. Dan saudara, ketika terjadi kemudian dia tahu arah yang Tuhan tunjukkan kepadanya, walaupun tidak seperti yang dia harapkan, dia tetap taat dengan iman dan berjalan di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa kemudian Abram, saudara-saudara, terlihat melakukan teladan iman itu dengan benar. Dia tetap mengasihi ponakannya Lot, dia tetap menolong ponakannya Lot. Dia tidak, saudara-saudara, mencari bahwa nyaman sendiri, mencari enak sendiri, dan hidup, saudara-saudara, merasa bahagia sendiri, lalu berkata dalam hati, rasain lu Lotnya, rasain lu, sekarang lu terima hukumannya. Sama sekali kasih tidak pernah seperti itu. Iman tidak pernah menyatakan hal-hal seperti itu. Kalau saudara beriman di dalam Kristus dan punya imanmu bekerja oleh karena kasih, melihat orang menderita di sekeliling kita,
melihat orang-orang saudara-saudara yang mengalami tekanan oleh karena keadaan dunia sekarang ini yang tidak dalam kondisi yang baik, saudara. Bukan berarti kita harus berkata rasakan hukuman Tuhan. Ini adalah hukuman dari Tuhan terhadap orang-orang di dunia ini karena tidak mau percaya. Tuhan kita bukan Tuhan yang model begitu. Saya heran masih banyak orang mencurigai Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar seperti ini, saudara. Lain kali saya akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, saudara. Tetapi marilah kita lihat di sini, saudara, bahwa Abraham memberi teladan iman dalam kasih karunia yang benar. Dia memperoleh kasih karunia itu, dia berjalan dalam kasih karunia, dalam iman, oleh kasih Allah yang bergerak dalam dirinya, dan selalu taat dan patuh, saudara. Tidak tamak, tidak ujuk-ujuk, ini harta besar dari ini harta besar, ini kesempatan besar untuk mendapatkan menjadi lebih kaya, saudara-saudara. Dia pengalaman melihat bagaimana Lot salah pilih dan menderita. Dari situ dia tidak ingin salah pilih, saudara. Berkat dari Raja Salem dan berkat dari Raja Sodom, dia memilih untuk menerima berkat dari Raja Salem, yaitu berkat itu, saudara, dia terima, dia berikan persepuluhan. Yang datang dari Raja Sodom dia tolak, saudara-saudara. Inilah iman yang bekerja oleh kasih Allah, karena dia mengerti betul janji Allah selalu digenapi dalam hidup ini. Jangan salah memilih, saudara. Jangan salah membuat keputusan. Selalulah menghadap Tuhan. Selalulah, saudara, dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih dari hal-hal dunia ketika engkau melihat pilihan-pilihan yang ada di depan, supaya engkau tidak salah memutuskan dan memilih sesuatu. Jangan salah, saudara. Ya, dan jangan suka mencoba-coba. Jangan, saudara-saudara, mencoba-coba. Ya, kalau sudah tahu bahwa itu tidak baik, jangan mencoba-coba. Ya, penyanyi dunia saja berkata, jangan engkau petik mawar yang berduri, nanti kau tertusuk. Jangan main api, karena yang kotor itu panas, nanti kau terbakar. Saudara-saudara yang saya kasih, kalau sudah tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik di sana, ada Sodom di sana, jangan memilih, saudara-saudara. Tetapi pilihlah seperti Tuhan sebenarnya berbicara dalam hidup hati nuranimu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita melihat kepada kisah ini juga ada hal lain yang kita pelajari, saudara. Ia akan bersambung di dalam ayat pasal-pasal berikutnya. Apa itu, saudara yang saya kasihi? Kita melihat Lot sebenarnya diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan. Namun, saudara-saudara, sepertinya Lot tidak pernah menggunakan kesempatan itu dengan baik dan benar. Ada banyak kesempatan Tuhan selalu buka buat kita untuk hidup benar, taat, untuk kita hidup di dalam jalan-jalannya. Kita selalu salah, terjatuh lagi, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu membuka pintu-pintu lain buat kita. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, jangan terus-menerus bandel, saudara-saudara. Jangan ngeyel, kata orang Jawa, saudara-saudara. Lalu kemudian terus mengikuti keinginan. Ayo berubah. Ayo, saudara-saudara, untuk jangan salah langkah, jangan salah pilih. Jangan salah pilih teman hidup, jangan salah pilih, saudara, di dalam memilih pekerjaanmu. Izinkan Tuhan untuk berkarya dalam hidupmu. Bergantung dalam kasih karunia Tuhan, tidak akan pernah dia salah dalam melakukan yang terbaik untuk kita. Karena hanya yang terbaik yang selalu Tuhan pikirkan dan sediakan buat kita. Tidak ada rancangan jahat padanya, saudara. Karena itu serahkan dirimu seperti Abraham. Kita adalah anak-anak Abraham, saudara-saudara, secara iman dalam Kristus Yesus. Karena itu hiduplah di dalam posisimu sebagai anak, saudara-saudara. Maka engkau tahu bahwa Bapa tidak pernah melakukan yang tidak baik terhadap anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan hikmat Tuhan di dalam menghadapi sebanyak keputusan-keputusan di hidupmu menyertai engkau saat ini selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.